Salam, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Teks firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada hari ini diambil di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sehingga ayat yang ke-8 di bawah tajuk Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Tema berkat dan subtema yang kita akan bahas bersama-sama hari ini, setiap yang percaya diberkati Tuhan. Subtema, setiap yang percaya diberkati Tuhan. Sebelum kita meneruskan, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sehingga ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia ditulis oleh Yeremia sendiri. Tempat penulisan Yerusalem di Yudea sekitar pada tahun 585 sehingga 580 sebelum Masehi. Yeremia adalah anak seorang imam yang dilahirkan dan dibesarkan di Anatot pada waktu pemerintahan Raja Manase yang sangat jahat pada waktu itu. Tetapi berita baiknya, pada akhirnya Raja Manase bertobat dan kembali kepada Tuhan. Anatot adalah sebuah desa atau kampung pendalaman yang didiami oleh para imam. Jarak Anatot dari Yerusalem sekitar 6 km dari timur laut. Singkat cerita, konteks teks kita pada hari ini dilatar belakangi oleh pergumulan Nabi Yeremia atas dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel di hadapan Tuhan. Sebab itu Yeremia menyampaikan pengajaran firman Tuhan di dalam teks ini dengan sangat menarik dan membangun iman. Boleh lihat ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-13. Boleh baca sendiri di rumah masing-masing. Nah, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama masuk di dalam isi-isi penting di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat pembacaan kita pada hari ini di dalam ayat yang ke-7 terjemahan baru saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, orang yang diberkati Tuhan sudah pasti orang yang mengandalkan diri kepada Tuhan. Sebab tanpa mengandalkan diri kepada Tuhan, maka tidak mungkin kita diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan itu sama dengan orang yang mengenal Tuhan. Sebab tanpa mengenal Tuhan, maka tidak mungkin orang itu mengandalkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan sudah pasti orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebab tanpa kita menaruh harapan kepadanya, maka tidak mungkin kita diberkati. Sebab apabila kita tidak menaruh harapan kepadanya, itu sama dengan kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Singkat cerita, berkat apakah yang akan kita terima apabila kita mengandalkan diri kepada Tuhan atau menaruh harapan hanya kepada Tuhan?
Mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Kita baca, saya bacakan ayat yang ke-8 terjemahan baru. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan diri kepada Tuhan pasti akan diberkati Tuhan seperti yang digambarkan di dalam ayat yang ke-8 ini. Kalau kita benar-benar mengandalkan diri kepada Tuhan, pasti kita akan diberkati seperti pohon yang digambarkan di dalam teks pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita diberkati Tuhan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, dan itu sama dengan kita yang tumbuh atau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita diberkati Tuhan seperti akar pohon yang merambat di tepi aliran air, dan itu sama dengan kita menaruh harapan kepadanya. Yang ketiga, kita diberkati Tuhan seperti pohon yang tidak mudah layu daunnya pada musim panas, dan itu sama dengan kita yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita layu ataupun kering. Keempat, kita diberkati Tuhan seperti pohon yang selalu hijau daunnya, dan itu sama dengan kita yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka apabila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan selalu dikuatkan seperti pohon yang selalu hijau daunnya. Yang kelima, kita diberkati Tuhan seperti pohon yang tidak khawatir pada musim kering atau musim kemarau. Itu sama dengan kita yang selalu mengandalkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 terjemahan baru saya bacakan. Filipi 4 ayat 6 terjemahan baru saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di dalam teks ini jelas kita diajar supaya kita jangan khawatir. Keenam, kita diberkati Tuhan seperti pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah, dan itu sama dengan kita yang percaya kepada Tuhan bahwa apabila kita mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan, maka percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati kita dan membuat apapun yang kita lakukan berhasil. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti setiap orang yang mengandalkan diri kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan dia melakukan apapun tapi di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan membuat yang kita lakukan berhasil. Sebagai kesimpulan, jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah supaya kita terus mengalami berkat dari Tuhan? Mari kita amalkan 4 perkara ini. Pertama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Yang keempat, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dinyatakan, saya bacakan, tetapi yang kesukaannya
ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita mengandalkan diri, kita percaya kepada Tuhan, pasti apapun yang kita lakukan akan Tuhan kabulkan. Sebab setiap orang yang percaya pasti akan diberkati Tuhan, dan Tuhan tidak mensia-siakan apa yang kita usahakan dengan sepenuh iman, sepenuh kepercayaan, sepenuh kekuatan kita daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.